underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, penerbitan Pergub DKI Jakarta tentang perizinan poligami ini menjadi trending topik. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, poligami itu memang harus diakui, ya suka atau tidak suka itu harus diakui, pasti menjadi perdebatan di salah satu pihak bahwa poligami itu bagus karena membantu mengetaskan kemiskinan kaum perempuan yang kurang kaya, misalnya begitu ya. Orang yang poligami itu kan pasti kaya, punya kekayaan, hidupnya enak gitu kan. Nah, dari segi situnya maka itu baik. Tapi dari segi pandangan dari perempuannya, nah ini kan seperti dimadukan. Jadi secara kebiasaan yang ada ya, di mana-mana itu peraturan itu selalu tidak ada poligami yang resmi. Nah, ini sekarang Pergub ini yang dikeluarkan oleh pelaksana tugas kan, itu kan mengeluarkan yang semacam peraturan bagaimana supaya ASN pegawai negeri itu bisa berpoligami. Lah maka sontak itu menjadi viral ya, semua pada ribut ya. Tapi kelihatannya yang setuju sama yang tidak setuju, yang rame membicarakan ini kan yang tidak setuju. Ya, yang setuju sepertinya tengkurap ya, tidak bicara ya. Nggak tahu kalau pejabat gubernurnya itu yang setuju, ya nggak tahu nih ya. Ternyata pernyataan-pernyataan yang keluar di viral itu semua tidak setuju. Bahkan pejabat-pejabat yang ada di DPR juga mengeluarkan suara ya. Apa sudah tidak ada kerjaan yang lain, Pak? Kok yang dipikirin malah mengeluarkan peraturan untuk poligami. Nah, ini kan jadi nggak bagus ya. Betul. Kita juga tidak mengerti ini kenapa pelaksana tugas gubernur daerah Jakarta ini kok dalam tanda petik kok nekat ya mengeluarkan peraturan seperti itu ya. Ada juga yang berkomentar, di Jakarta itu trotoar nggak karuan, banyak preman yang melakukan pemerasan, misalnya seperti itu. Itu kok malah nggak dipikirin, yang dipikirin kok malah poligami. Ini bagaimana? Apakah peraturan ini memang layak untuk dikeluarkan, Om Bob? Ya, sebetulnya kalau melihat posisi beliau sebagai pelaksana tugas gubernur, ini kan gubernur yang baru kan belum dilantik nih, ya. Lah itu sebetulnya kan nggak boleh mengeluarkan peraturan ya. Dia harus menjalankan apa yang selama ini sudah terjadi dan dia mengamini atau mengamankan peraturan yang sudah ada. Jadi kalau ditinjau dari kewenangannya, mestinya ini kok seperti melebihi kekuasaannya ya. Apa yang paling umum kan disebutkan abusement of power tadi itu. Ya, dan juga poligami ini kan terus terang kan kalau sempat mengeluarkan peraturan seperti ini, dunia kan bisa ketawa. Di mana-mana tidak ada itu poligami yang diresmikan. Jadi mestinya ini menjadikan satu yang negatif ya, mempunyai image yang negatif bahwa pemerintah, khususnya pemerintah daerah Jakarta, ini kok seperti itu. Jangan-jangan nanti semuanya niru-niru bagaimana? Tapi sebenarnya apakah peraturan ini ada juga di wilayah lain, Om Bob? Ya, kalau kita mau bersusah payah sedikit ya mengenai Indonesia, maka Aceh itu kan termasuk daerah istimewa ya, yang dimana pelaksanaan ketatanegaraannya di sana kan berdasarkan syariat Islam. Ya, di sana memang ada yang namanya kanun hukum keluarga. Ya, yang berdasarkan agama Islam bahwa seorang laki-laki itu boleh mempunyai istri kedua, ketiga dan maksimum 4. Ya. Tapi syaratnya satu, istrinya yang pertama itu harus menyetujui untuk berpoligami. Misalnya kalau untuk istri ketiga, apakah istri pertama dan kedua yang bersama-sama harus menyatakan setuju ya. Bisa saja diartikan seperti itu. Terus kedua, sang lelaki ini harus mempunyai kekuatan finansial untuk memberi kehidupan yang lebih baik terhadap istri kedua maupun ketiga dan empatnya itu. Dan di samping itu, sang suami harus memperlakukan keadilan yang sama terhadap keempat istrinya atau istri yang lain kecuali istri pertama tadi itu.
Ya lah itu kan daerah sana kan daerah istimewa. Nah, di Jakarta ini kan bukan daerah istimewa yang seperti itu kan. Kalau kemarin masih ada daerah istimewa khusus ibu kota, tapi ibu kotanya sekarang kan sudah pindah. Ya, jadi daerah Jakarta ini apakah bisa disamakan dengan itu kan ya tidak bisa ya. Karena yang tata ngelolaan pemerintahan daerah itu hanya di Aceh yang berdasarkan syariat Islam. Ya, jadi kalau ini di peraturan ini dilakukan di Jakarta, maka ada apa? Ya, nanti kalau seluruh daerah ikut-ikut seperti itu, apa negara Indonesia mau dilakukan konsep-konsep tata lola pemerintahannya sesuai dengan Aceh? Nah, ini memang perlu dipertanyakan. Dan kalau ini dianggap tidak sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi di Indonesia, ya seyogianya peraturan ini cepat-cepat dicabut deh. Kan cabut itu udah biasa kan di Indonesia. Kan nggak mengenal malu dan tidak ada rasa sungkan dan tidak merasa bersalah. Ya jadi cabut aja agar supaya ini jangan jadi polemik terus-terusan ya. Kemarin kan juga itu komisi bantuan kepentingan untuk perempuan dan anak-anak kan juga mengeluarkan statement yang cukup keras ya. Mestinya peraturan ini nggak usah lah. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.